Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922250178, Prodi Manajemen, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Saya di sini akan menjelaskan materi konsep dasar CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis menjalankan kewajiban mereka mengambil keputusan tersebut atau mengikuti garis tindakan yang akan dilakukan berdasarkan nilai dan tujuan masyarakat. Yang kedua yaitu ada peran negara dan korporasi. CSR melibatkan pemerintah sebagai stakeholder, di mana pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Corporate Social Responsibility atau CSR, pemerintah berperan sebagai mitra perusahaan, fasilitator, sekaligus dimisilator. Selanjutnya, CSR menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing atau jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. CSR di Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Program CSR, program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan kepada stakeholders dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Kegiatan CSR ini bisa mencakup banyak bidang seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini selanjutnya ada manfaat program CSR bagi perusahaan. Meningkatkan citra baik di perusahaan di mata masyarakat, menjadi media promosi gratis yang memperkuat personal banding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor bisnis, berpotensi menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Yang selanjutnya, bab 7, ada program jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga hakikat dan martabatnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat ada kecelakaan kerja, ada hari tua, sakit, cacat, dan meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan sendiri atau self-financing, di mana pembiayaan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau tripartit. Di sini juga ada jaminan sosial mempunyai peranan ganda, yaitu di samping memberikan perlindungan dasar bagi pekerja, juga merupakan alat moneter atau fiskal pemerintah berupa pembentukan tabungan publik. Dengan kedua peranan di atas akan tercipta ketenaga kerjaan pekerja dan merupakan sumber dana pembangunan nasional. Prinsip dasar dan pelaksanaan jaminan sosial mengutamakan terwujudnya solidaritas sosial dan kebersamaan melalui gotong royong yang membantu yang kurang mampu, yang sehat membantu yang sakit, kelompok berisiko tinggi dibantu kelompok berisiko rendah, atau
anti seleksi. Yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah. Yang kedua ada penyelenggaraan jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara sehingga bukan merupakan usaha bisnis. Oleh karena itu tidak dikenal istilah monopoli atau non-monopoli. Yang ketiga ada dapat meningkatkan insurance minded karena jaminan sosial hanya pada perlindungan dasar yang diharapkan dapat mendorong kebutuhan perlindungan on top selanjutnya yang merupakan lingkup asuransi dan dana pensiun. Yang selanjutnya ada dasar hukum, yaitu ada 2. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1996 tentang penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Ada jenis program. Jenis program dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja JKK, yang kedua ada jaminan kematian JK, yang ketiga jaminan hari tua, yang keempat jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang selanjutnya ada kepesertaan dan pelayanan jam sostek. Ada 2 bagian. Yang pertama ada wajib JKK, JK dan JHT untuk perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja atau upah minimal 1 juta per bulan. Yang kedua ada wajib JPK untuk perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standar kesehatan lebih rendah dari dasar JPK. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.